Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukma Wijaya, TGP Angkatan 9 Kota Batam. Izinkan saya untuk menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap satu murid di sekolah. Selamat menyaksikan. Sebagai informasi, segitiga restitusi terdiri dari 3. Pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin ia mencapai proaktif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat di bawah ini. Pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan yang seperti itu. Dan lain sebagainya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setelah tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar, kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa memenuhi cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus menjadi respons ke cara berpikir. Contoh kalimat yang digunakan adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu sedang melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang lebih baru lagi. Segitiga yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol mengatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Sebagai contoh dari segitiga restitusi, marilah bersama-sama kita menyaksikan contoh kasus 1 dengan judul Plagiasi ide melanggar kode etik animator. Pak Sukma Wijaya membuat sebuah kompetisi kepada peserta didik yang mencari informatika untuk membuat animasi singkat tentang seorang pelajar SMK dengan hadiah uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Brian, yang bercita-cita menjadi animator, membuat sebuah cerita tentang pelajar SMK yang berjalan kaki ke sekolah menggunakan Adobe Flash. Sewaktu pengerjaan, teman-teman Brian bertanya dan melihat apa yang dikerjakannya. Salah satu temannya, Gian, melihat ide Brian dan menconteknya. Akhirnya, saat pengumpulan tugas, ide ceritanya sama dan mereka bertengkar mulut karena Brian tidak senang dengan idenya yang dicuri. Pak Sukma melihat itu, langsung melerai dan memisahkan keduanya. Terjadi percakapan dengan Brian dan Gian. Ada apa siswa-siswaku? Kenapa kalian bertengkar? Ini loh Pak, si Dian, dia menyuntik ide cerita saya. Apalagi dia juga meniru tokoh sama karakternya juga Pak. Loh kan kebetulan aja Pak. Mungkin dia mencuri ide saya. Lah, mana mungkin?
Udah, jangan bertengkar lagi. Kamu berdua sama-sama punya kemampuan membuat animasi. Tidak ada manusia yang tidak pernah meniru ide orang lain. Semenjak kita bayi juga kita meniru orang tua kita dan sekitar kita. Tapi dalam hal kompetisi, jangan sampai kita meniru orang lain. Buatlah ide yang orisinil. Ayo, mau tidak kita selesaikan masalah ini? Mau Pak? Nah, sekarang begini. Tadi Bapak lihat yang mengerjakan pertama kali itu Brian. Sedangkan kamu Gian, kamu bertanya-tanya kepada Brian, benar nggak? Iya Pak, saya tadi melihat Brian menurut saya idenya bagus. Oke. Nah, kamu sudah jujur mengakui kesalahan kamu. Meniru ide teman boleh, tetapi jangan 100%. Ya, harus ada pembedaannya. Iya Pak, saya salah. Maaf ya Brian. Iya, saya maafin. Oke, jadi sesuai dengan kode etik seorang desainer grafis dan animator, nilai-nilai apa yang tidak boleh kita langgar ya? Tidak boleh plek karya orang lain Pak. Brian? Memiliki integritas dan memiliki moral yang baik. Baik, benar sekali Brian dan Dian. Apa yang sudah kamu katakan, sekarang saya akan menilai hasil animasi kalian berdua berdasarkan keharusan dari animasinya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Gian. Saya mendapatkan pelajaran bahwa kita jangan melakukan plagiat karya orang lain. Saya senang karena saya dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik. Saya Brian. Pelajaran yang saya dapat, kita harus memiliki integritas dan moral yang baik. Kita harus punya jati diri dan sikap yang sopan, tidak marah-marah seperti tadi. Saya bahagia karena kompetisi jadi berjalan lancar dan saya juara. Halo, Assalamualaikum. saya Gian. Contoh kasus kedua dengan judul Disiplin adalah kunci sukses. Pak Sukma Wijaya sedang melakukan praktikum pengambilan gambar di lapangan SMK Informatika pada saat jam setelah istirahat pertama, jam 9.30. Praktik ini dilaksanakan secara berkelompok yang terdiri dari 3 orang sebagai kameramen, aktor, dan pengarah gaya. Setelah sekitar 15 menit, ada satu kelompok yang kehilangan kameramennya bernama Kevin. Ternyata, Kevin baru datang dari arah ruang UKS dengan tergesa-gesa. Sebenarnya, pada saat istirahat pertama, Kevin setelah makan, dia menjenguk temannya dari kelas lain yang sedang berada di UKS. Pak Sukma kemudian memanggil Kevin untuk menghadap dan bertanya tentang keterlambatan. Kevin, kenapa kamu baru sampai di lapangan? Kan kamu tahu setelah istirahat pertama kita mau ada praktek. Kan kasihan tuh teman kamu nungguin dari tadi. Jadi Pak, tadi saya habis makan, saya buka es ke teman saya. Tapi karena kami asik ngobrol jadi terlambat. Oh, saya paham. Niat kamu tuh baik mau menjenguk teman kamu yang ada di UKS. Tapi kan ya karena kamu ngobrol terlalu lama kan ya. Jadi kamu lupa dengan waktu. Gak masalah sih kita terlambat sekali-sekali. Tapi teman kamu nih kasihan nih, gak bisa kerja tanpa ada kamu. Kenapa saya merasa bersalah? Kevin, kamu tahu gak kesalahan kamu? Ya saya tahu Pak, saya terlalu asik ngobrol. Benar, kamu sudah tahu bahwa kesalahan kamu itu tentang kedisiplinan kamu. Sekarang solusinya apa menurut kamu? Saya akan minta maaf kepada bapak saya Pak. Saya akan belajar disiplin waktu dan tidak ngobrol lama-lama lagi. Baik, kalau Kevin ingin sukses, Kevin harus belajar disiplin lebih baik lagi. Sekarang, menurut kamu, solusi apa yang paling pas untuk menjadi seorang kameramen profesional? Harus memiliki disiplin, tanggung jawab, dan tepat dalam memilih keputusan Pak. Mantap sekali Kevin. Sekarang silakan kembali ke kelompok kamu dan buktikan apa yang barusan kamu ucapkan. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang, saya Kevin. Nah, di sini saya mendapat pelajaran kita harus memiliki disiplin, tanggung jawab, dan tepat dalam mengambil keputusan. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak profesional dan tidak disiplin. Saya gembira karena saya tidak merasa dipojokkan. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian dari saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.